Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Leon Aslam. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian tentang dongeng yang ada di Desa Sarirejo, Pati. Mari kita saksikan video berikut. Dongeng. Nggih, dongeng. Dongeng itu begini. Zaman dulu tahun 1292 di halaman ini atau di tanah ini masih berbentuk hutan belantara. Jadi tidak seperti ini lahannya seperti ini tidak. Hutan yang tebal sekali. Terus sesuatu hari kedatangan orang yang bernama Raden Kembangjoyo. Raden Kembangjoyo itu datang di sini, di hutan ini. Beliau berusaha mau menebangi hutan-hutan yang ada di sini, yang nantinya beliau akan mendirikan sebuah kerajaan atau kadipaten. Setelah dia berusaha babat hutan di sini, menebangi hutan di sini, nah, terus yang ini disisakan yang besar-besar itu ada pohon beringin, ada juwet, ada lain-lain itu yang besar tidak semua ditebang karena buat cerita nanti peninggalannya apa saja begitu ya. Setelah berusaha babat hutan di sini berhasil, terus beliau pulang ke halaman rumahnya untuk mencari sanak saudaranya untuk bersama-sama di sini mendirikan sebuah kerajaan atau kadipaten. Setelah berdiri kadipaten ini, ada yang tanya, di mana Mbah sisa-sisa kadipatennya atau kerajaan? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan karena di sini dulu itu tempatnya hutan. Hutan itu ada jurang, ada tebing, ada yang dataran rendah, ada yang dataran tinggi, kan begitu. Nah, begitu mendapat dataran yang rendah tapi bisa dibuat tempat membuat bangunan, dia membuat bangunan di sini karena bentuknya itu ada yang curam, ada yang tinggi. Suatu ketika itu Gunung Morio, tahu ya? Gunung Morio itu tiap-tiap meletus itu laharnya sampai mengalir sampai di sini. Jadi lahar Gunung Moria itu bisa menggenangi lahan yang curam-curam tadi. Seperti lahan sini yang ada bangunannya yang rendah, yang tinggi itu bisa menjadi rata seperti ini karena waktu Gunung Moria itu setiap meletus laharnya sampai di sini. Gitu. Nah, cerita selanjutnya karena di sini itu menjadi kerajaan, setelah menjadi kerajaan tapi belum ada namanya. Kerajaan apa di sini atau kadipaten apa di sini belum ada namanya karena sesuatu hari Raden Kembangjoyo tadi berjalan-jalan sampai bertemu dengan dua orang suami istri yang bernama Yai Cekong dengan Nyai Cekong yang meramut adanya genok ini. Nah, genok ini dari mana? Genok ini waktu hutan ditebang ada genok yang ada di situ. Jadi tidak ada yang pindah tempatnya, tidak ada yang geser tempatnya, tetap di situ. Ya. Setelah itu Raden Kembangjoyo sehingga bertanya ke Yai Cekong dengan Nyai Cekong tadi. Oh, Yai Cekong dengan Nyai Cekong atau oh Kisana, kebetulan aku mau tanya apa yang kamu kerjakan di sini. Yang Yai Cekong dan Nyai Cekong menjawab, Gusti saya di sini bekerja untuk membuat dawet. Dawet ini saya sajikan semua orang yang mau atau yang lewat di sini silahkan minum boleh begitu ya. Karena ada kata-kata dawet, Yai Cekong dengan Nyai Cekong tadi terus ditanya lagi Raden Kembangjoyo, oh Kisana kamu membuat dawet, dawet itu bahannya kamu buat dari apa saja?
Yai Sekong menjawab lagi, "Saya membuat dawet ini banyak dari pati dengan santan, karena di sini ada pohon-pohon sagu." Tahu sagu ya? Nggih, tahu. Aren ya. Nggih. Aren-aren ini yang sudah tumbang, yang sudah ditebangi, saya ambil tengahnya, saya tumbuk, di peras, nanti saya ambil sarinya menjadi pate. Terus kelapa-kelapa yang saya manfaatkan, nanti diparut, diambil airnya jadi santan. Jadi saya membuat dawet itu asal usulnya pati dengan santan, begitu. Tak lama kemudian Raden Kembangjaya bersabda, "Oh ya Kisana, karena di sini itu ada minuman bernama dawet. Dawet itu yang dibuat dari bahan santan, daripada padi dengan santan. Besok kalau kerajaan atau kadipaten ini bisa lestari, akan saya beri nama Kadipaten Pati Persantenan atau Kerajaan Pati Persantenan. Sampai sekarang tulisannya mesti Pati Persantenan, mesti kados niku nggih." Nggih. Jadi, dongeng yang ada di Desa Sarirejo Pati menceritakan tentang awal mula Raden Kembangjaya yang ingin mendirikan kerajaan atau kadipaten. Beliau kemudian menebang pohon-pohon yang ada, namun Raden Kembangjaya menyisakan pohon yang ukurannya besar, antara lain pohon beringin, pohon juwet, pohon uni, dan pohon serut. Kemudian, di saat Raden Kembangjaya sedang berjalan, beliau bertemu dengan sepasang suami istri yang bernama Yai Sekong dan Nyai Sekong yang sedang membuat dawet. Beliau kemudian bertanya tentang apa bahan dasar dari dawet. Nah, setelah kejadian itu, nama Kadipaten Pati Pesantenan itu berasal. Nah, asalnya dari bahan pembuatan dawet yaitu tepung pati dan santan. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.